Shalom, selamat pagi semua. Di luar hujan, ya saya tadi hujan jadi untuk ada tak kasih payung jadi bisa masuk dulu. Terima kasih. Ada seorang TKW yang bernama Wilfrida. Ketika dia diminta tanggapannya dan bercerita bagaimana proses pembebasannya yang diinisiasi oleh Bapak Prabowo Subianto waktu itu, dia tidak bisa berkata-kata. Dia menahan haru. Mungkin dia mengingat bagaimana seharusnya waktu itu dia akan dihukum mati di Malaysia. Seharusnya dia sudah mati dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ketika di forum besar dia diminta untuk bercerita, dia sulit sekali untuk bercerita dan dia menahan tangisnya. Seorang Prabowo Subianto menolong dia, membayar pengacara yang baik di Malaysia, bolak-balik datang ke sana untuk membantu TKW Wilfrida. Akhirnya dia dibebaskan. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu? Untuk bisa hidup mungkin 70 tahun, 80 tahun umurnya, 90 tahun di bumi ini, diberikan oleh seorang Prabowo Subianto, difasilitasi oleh Bapak Prabowo Subianto, membuat orang ini berani menyerahkan hidupnya untuk Bapak Prabowo. Mencium kakinya, apapun yang diinginkan oleh Pak Prabowo mungkin akan dilakukan oleh Wilfrida. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus menginisiasi, Bapa menginisiasi Tuhan Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia, mati di kayu salib seperti itu. Demi setiap kita, demi setiap kita. Bukan hanya hidup 40 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, 60 tahun kemudian di bumi ini lalu kita mati. Bukan karena itu, tetapi Tuhan ingin membawa kita hidup kekal, panjang, berkualitas di bumi baru dan langit yang baru. Bagaimana seharusnya sikap kita? Bagaimana berterima kasih dan syukurnya kita kepada Tuhan kita? Jangan hanya katakan Tuhan besar, jangan hanya katakan Tuhan hebat, jangan hanya katakan Tuhan mulia. Itu mah sudah pasti. Tidak perlu kita katakan Dia mulia, tidak perlu kita katakan Dia hebat, tidak perlu kita katakan Dia besar, tidak perlu kita katakan. Yang Tuhan ingin dari kita adalah bagaimana sikap hati kita merespon keselamatan yang begitu besar. Saya menemukan banyak orang Kristen. Saya menemukan banyak orang Kristen yang sikap hidupnya tidak peduli kepada misi Kristus. Misi Kristus jelas adalah membawa sebanyak mungkin orang di bumi ini, yaitu anak-anaknya, untuk kembali kepada Dia, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kekekalan. Itu misi Tuhan Yesus. Lalu Dia selamatkan orang-orang yang mau datang dan berubah dan bertobat kembali kepada Dia. Tetapi kenapa banyak orang Kristen malas, tidak bergairah meneruskan misi Kristus di dalam hidupnya? Kebanyakan orang Kristen hanya melakukan kewajiban agama di bumi ini. Kebanyakan orang Kristen hanya melakukan kewajiban agama saja. Apa itu kewajiban agama? Ya, kewajiban agama adalah melakukan liturgi, melakukan kebiasaan-kebiasaan agamawi, berdoa ketika waktu makan, berdoa ketika mau tidur, berdoa ketika akan pergi ke gereja. Libur apa-apa, terus ada hujan, saya lagi siap-siap, emangnya jadi ke Marunda. Oh,
Jadi perjalanan kita cerita bagaimana cerita dia bahwa dia akan menjadi orang kaya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi tadi pagi saya sungguh sangat bersyukur. Dia bilang, seandainya saya jadi orang kaya, bukan seperti yang kemarin-kemarin yang saya pikirkan, yang saya lakukan, tetapi rasanya kalau saya bisa seperti jadi orang kaya, saya ingin banyak bantu orang. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Orang tua harus mendidik anaknya. Sebelum mendidik anaknya, orang tua harus punya pemahaman firman Tuhan di dalam dirinya. Sehingga apa fokus hidup kita? Kita duta Kristus. Kita bersyukur memiliki Tuhan. Kita bersyukur Tuhan menjangkau kita. Itu syukur kita. Seperti Wilfrida begitu bersyukur ketika ada seorang Prabowo Subianto menolong dia di pengadilan dan dia hari ini bisa selamat. Hanya bertahan 40 tahun, 50 tahun atau 60 tahun ke depan. Tuhan Yesus Kristus membawa kita untuk kita hidup bertahan kekal selamanya bersama dengan dia di satu langit baru dan bumi yang baru yang tidak ada dosa. Itu harus selalu kita ingat Bapak Ibu. Harus selalu kita ingat. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah di pantai Danau Genesaret dan banyak orang mengerumuni dia, Tuhan meminjam perahu Simon. Lukas pasal 5, nanti bisa dibaca. Ketika banyak orang yang mengerumuni dia sulit dan terdesak untuk berkhotbah, untuk menceritakan kebenaran firman. Dia lihat ada banyak perahu pulang dari melaut, dia meminjam perahu Simon dan dia menolak sedikit agak jauh dan dia berkhotbah Bapak Ibu. Dia berkhotbah. Saya stop di sini. Bagi Simon Petrus, perahunya adalah salah satu fasilitas dia untuk mencari uang. Dengan kata lain, perahu itulah sumber hidupnya. Bagi Simon Petrus, perahu itu adalah hidupnya. Fasilitas satu-satunya untuk dia hidup mencari nafkah dengan menjadi profesi seorang nelayan. Tuhan meminjam fasilitas dia. Tuhan memakai alat dia yang untuk mencari uang. Simon menyerahkan fasilitasnya. Silakan dulu. Simon memberikan fasilitas hidupnya untuk dipakai Tuhan Yesus mengabarkan Injil. Bukan untuk dipakai Tuhan Yesus untuk menangkap ikan. Tetapi Tuhan Yesus memakai fasilitas hidupnya, yaitu sebagai nelayan, untuk memberitakan kebenaran. Simon, persilakan. Bapak Ibu, Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bila kita mengikuti cara Paulus hidup, maka kita pun akan berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kalau kita mengikuti Rasul Paulus, kita pun akan berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lalu bila Tuhan memakai fasilitas kehidupan kita sebagai sarana menyelamatkan banyak orang, lalu bila Tuhan ingin meminjam fasilitas kehidupan kita di dunia ini untuk mengabarkan kebenaran, pertanyaannya, apakah kita seperti Simon yang berkata, silakan Tuhan pakai? Atau kita bilang, oh tidak Tuhan, ini mau untuk cari uang, ini bukan dipakai untuk pelayanan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati ada keuntungan. Maka fasilitas apapun yang kita miliki di dunia ini, kalau Tuhan ingin pakai, seharusnya kita persilakan. Seperti teladan Simon, pakai Tuhan untuk mengabarkan kebenaran. Mungkin kita hanya orang biasa yang tidak punya fasilitas apapun di bumi ini, tetapi saya sangat yakin
Dan saya sangat yakin setiap kita punya yang namanya fasilitas waktu. Tidak ada manusia di bumi ini yang masih hidup tidak punya waktu. Saya tidak punya motor, saya tidak punya mobil, saya tidak punya rumah ditumpangi, saya tidak punya apapun. Tetapi setiap kita punya waktu, bukan? Setiap kita punya waktu. Tuhan ingin kita gunakan waktu hidup kita untuk misi Kristus, untuk keselamatan banyak orang. Tuhan ingin kita memberikan waktu kita demi misi Kristus, keselamatan banyak orang. Apakah kita harus dari rumah ke rumah bagi traktat, bernyanyi lagu rohani dari tenda ke tenda berikutnya, atau kita menginjil kepada setiap orang yang kita temui? Bukan itu yang ingin saya katakan. Saya dulu suka juga makan di tenda, Bapak Ibu. Di rumah saya itu malam tenda sunter. Anak saya bilang tensun. Dulu saya bingung, di mananya tensun, Pak? Apa sih tensun? Nama orang atau nggak tahu? Tenda sunter, Bapak Ibu. Jadi anak-anak sekarang semua singkat-singkat saja. Di tensun katanya. Oh, ramai sekali. Saya suka dulu makan situ. Tapi saya lihat cuci piringnya kotor. Sekarang saya bungkus. Kalau saya makan saya bungkus. Bungkus aja deh. Kepengen makan, kita yang seleranya selera rendah, Bapak Ibu. Ya, tidak biasa diajak makan di hotel bintang 5, bukan itu seleranya. Ya, tapi enak juga. Ya. Bukan seperti orang yang datang dari satu tenda ke tenda yang lain menyanyikan pujian untuk menginjil, dan padahal mereka tidak menginjil. Mereka mencari dana. Untuk apa? Bukan itu yang saya maksudkan. Mari gunakan waktu yang Tuhan beri dengan setiap kita menyadari kita harus memperbaiki diri. Sebelum orang lain kita injili, sebelum orang lain kita bawa kepada misi Kristus, diri kita sendiri yuk. Kita punya waktu untuk memperbaiki diri. Hidup dengan teratur, hidup dengan senyum, perhatian kepada orang lain, hidup sesuai dengan ajaran Kristus, banyak menabur kasih. Itulah yang Tuhan kehendaki. Sebelum kita membagi traktat, sebelum kita menginjil, kita punya waktu. Yuk, perbaiki diri. Secara sadar, saya duta-duta Kristus. Secara sadar, saya bersyukur, saya berharga di mata Dia. Secara sadar, keyakinan, kepercayaan, panggilan yang Tuhan berikan kepada saya, itu berharga. Lalu kita mau memperbaiki diri. Dengan bagaimana? Hidup dengan penuh senyum, hidup teratur, perhatian kepada orang lain, hidup mengikuti ajaran Kristus, banyak menabur kasih. Itulah yang Tuhan inginkan. Ibrani pasal 13 ayat 16. Ibrani 13:16 berkata demikian. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Jangan, Ibrani 13:16. Betul? Jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jangan pernah mengecilkan perbuatan baik dan memberi bantuan. Orang Kristen yang keselamatannya karena anugerah, ingat, jangan pernah lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Inilah korban-korban yang Tuhan berkenan di hadapannya. Ya, kita selamat bukan karena itu, Bapak Ibu. Kita selamat karena inisiasi Bapa lewat Tuhan Yesus Kristus yang datang ke bumi ini menyelamatkan kita. Anugerah yang diberikan kepada kita sebesar itu. Tetapi yang berkenan setelah itu adalah bukan liturgi ke gereja saja, bukan tiap minggu ke gereja saja, bukan hanya ikut komsel saja, bukan hanya waktu makan berdoa, waktu pergi berdoa, waktu tidur berdoa. Bukan itu saja. Tetapi Ibrani 13 ayat 16 berkata, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan, karena
korban-korban demikianlah yang dikehendaki oleh Allah. Berbuat baik bukan hanya memberi sesuatu. Kemarin ada mantan pegawai saya datang malam-malam. Dia telepon, "Pak, boleh nggak saya ke rumah?" Sekarang udah jadi bos ya. Saya bilang, "Oh boleh. Kamu di mana?" "Saya Bapak lagi di luar." Terus "Saya lagi di tol Pak, jam berapa?" "Jam 9. "Oh jam 9 Bapak tuh udah mau tidur loh. Nanti ada ibu ya." Dan ditunggu jam 9 lewat nggak datang, saya siap-siap. Saya kalau jam tidur saya kalau terganggu saya susah tidur Pak Ibu. Nanti udah jamnya lewat, keretanya lewat, udah susah saya. Jadi saya kalau tidur saya sorry deh. Jadi saya harus tidur karena saya butuh semangat Pak balik tempat ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau pendetanya loyo-loyo bagaimana jemaatnya bisa semangat? Ya, puji Tuhan ya. Jadi akhirnya betul saya tidur. Jam 9:30 dia datang. Dia bawa banyak buah-buah. Saya bawa rambutan nih. Itu rambutan yang dibawa. Saya bilang, "Nih rambutan nanti anak-anak makan." Jadi dia bawa rambutan banyak. Saya bawa 1 kantong. Saya ingat jemaat tempat ini. Ada kan banyak anak muda suka kan pulang ngambil-ngambil ada rambutan. Ya, jadi orang itu harus berbuat baik dan memberi bantuan dengan kesadaran kamu milik Kristus. Jangan sembarangan hidup. Saya kan sering nginep di hotel Bapak Ibu. Saya kalau keluar kota kemana saya kan nginep di hotel. Kalau saya nginep di hotel kan saya sudah bayar. Tetapi walaupun kita punya hak atas kamar itu, sebagai duta Kristus kita tidak boleh buang air sembarangan. Saya kalau sikat gigi, kadang-kadang saya suka sambil sikat airnya saya nyalain. Tetapi ada kesadaran di dalam diri saya, ini pemborosan. Walaupun bukan punya saya nggak ada ruginya. Ini hotel udah saya bayar, saya ngocorin aja air. Tetapi orang Kristen nggak boleh begitu. Orang Kristen harus punya kesadaran. Wah, ini rugiin juga, ya. Yang punya hotel matiin dulu ya. Matiin, nanti dulu pakai seperlunya. Itu maksud saya kesadaran menjadi orang Kristen. Dimanapun kita berada kita punya kesadaran. Jangan berantakan di kamar, di hotel, berantakan. Wah, pembantunya setengah mati ketika beresin kamar. Waduh, orang Kristen nggak boleh begitu. Orang Kristen harus punya kesadaran dalam dirinya. Saya duta Kristus. Dimanapun saya berada, saya duta Kristus. Saya nggak boleh merugikan orang lain. Saya tidak memberi bantuan, tidak boleh merugikan orang lain. Jadi kalau saya di hotel, saya tidak suka buang-buang air sembarangan. Yang tidak perlu saya nggak rusakin. Yang kotor-kotor sampah taruh di. Saya sebelum pergi, sebelum check out, saya taruh di tong sampah. Itu kesadaran. Itu kesadaran. Kalau orang Kristen punya sikap seperti ini, betapa indahnya, betapa senangnya Tuhan kita. Maka Tuhan kita akan berkata, "Lihat anakku Ayub. Kamu lihat anakku Ayub. Tidak ada manusia di bumi ini sebaik dia." Kita kan juga pengen Bapak Ibu. Tuhan di surga, Tuhan melihat, kamu lihat anakku di tempat ini, gereja ini. Mereka adalah orang yang mencintai dia. Kita kan juga pengen begitu. Orang Kristen harusnya begitu. Di dalam diri kita harus punya kesadaran untuk tertib, baik, jangan nyusahin orang lain. Di depan rumah saya itu, tetangga saya itu sakit. Kemarin ketemu saya udah 5 tahun nih katanya sakit. Udah gak bisa kemana-mana sakit. Satu hari saya pulang, karena rumah kita itu kan nggak besar jalannya, hanya 2 mobil. Jadi hanya boleh parkir 1 dan jalan 1. Jadi yang boleh parkir itu adalah sebelah kiri. Jadi rumah yang sebelah kiri itu boleh parkir, sebelah kanan nggak boleh parkir. Kalau sebelah kiri parkir, sebelah kanan parkir, mobil mau lewat nggak bisa. Itu udah aturannya. Dan kebetulan rumah saya sebelah kiri. Ketika saya pulang, saya mau parkir, di depan ada yang parkir. Di tetangga saya ini, saya udah tahu ini tamu.
mungkin gereja berdoa. Nah, kalau bukan tamu, orang situ nggak mungkin parkir situ. Tamu. Waduh. Akhirnya ya udah, saya parkir di tempat lain dulu. Kan banyak juga di komplek, kan gampang. Saya parkir. Nah, tetangga saya mau keluar, sebelahnya mau keluar nggak bisa karena agak itu. Oh, ada yang keluar dari rumahnya. Oh iya, sini lagi berdoa ya. Sini pinjam kuncinya saya. Saya kunci, saya pindahin, saya taruh depan rumah saya. Nanti parkir sini aja. Kalau ada begini jangan parkir sini, parkir di rumah saya. Jadi nggak apa-apa. Kan tetangga ini kan topeng, masa ini parkir sini. Mereka sangat mengapresiasi cara kita. Dengan ketulusan kita pinjemin kunci, jangan ganggu dia lagi berdoa, kita pindahin mobilnya, kita boleh taruh rumah kita. Orang Kristen harus seperti itu. Dan ini berkenan kepada Tuhan. Korban-korban seperti ini yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam diri kita harus punya kesadaran seperti itu. Tertib baik, jangan nyusahin orang. Kalau nggak bisa bantu orang, jangan nyusahin orang. Tetapi kalau bisa bantu, berbuat baik dan berilah bantuan. Demikianlah Ibrani 13 ayat 16 mencatat. Anak-anak saya itu adalah anak-anak yang melayani Tuhan. Yang paling besar, yang nomor 2, itu pelayan-pelayan yang militan. Tetapi kemarin saya tegur anak saya nomor 2, dan yang nomor 1 seharusnya pun saya tegur. Karena pelayan Tuhan tidak bersikap seperti itu. Apa yang harus saya tegur? Jadi ketika kami pulang dari Kendari hari Rabu kemarin, hari Rabu kemarin, kami pulang dari Kendari, anak saya mengurus check-in di counter. Lalu karena citylink agak ketat, dia tanya, ini bagasi atau kabin? Anak saya bilang kabin. Kabin dia harus ditimbang 8,5 kilo. Oh nggak bisa, ini maksimal 7 kilo. Oh kita kan bertiga, masa kita kan bertiga, saya anak saya 2 dan saya, kita kan bertiga, ini kan lebihnya 1,5 kilo. Oh enggak, memang 1 tas begitu ya. Yang penjaga counter juga ngeyel. Anak saya nomor 2 tidak senang. Dia buka, lalu dia pindahin tas kokonya, bag masuk bagasi, pindahin. Habis itu dia angkat juga itu. Saya sudah tidak sejahtera. Tapi saya nggak mau ngomong, biarin aja. Udah selesai. Pokoknya juga begitu, waktu timbang agak kencang juga. Akhirnya masnya bilang jangan dibanting, nanti rusak tasnya. Oh iya. Udah selesai. Kita tunggu di ruang tunggu. Saya ngomong dengan dia. Nah, saya bilang, sikap kamu seperti tadi itu tidak boleh. Kamu pelayan Tuhan, orang Kristen itu bukan di gereja. You senang organisasi, senang berteman, senang kumpul-kumpul. Tetapi apa yang kamu bawa nggak boleh begitu. Seandainya kamu penjaga counter dan kamu ditegur ketika ada ketahuan orang yang membawa lebih, bisa lewat lalu ditimbang di gate, ditimbang, ternyata lebih, yang diomelin siapa? Yang tadi kan, kenapa you nggak ngomong itu? Kalau kamu yang menjadi pekerja itu, kamu menegakkan disiplin aturan, tapi kan bukan soal tapi nggak boleh begitu. Kita orang Kristen, kamu pengerja apa, model pengerja begitu, nggak boleh. Ya, dia bisa menerima. Lalu setelah itu kita pulang. Nah ini berikutnya cerita penjemputan. Mobil kita ditaruh di parkiran nginep. Rencananya adalah dia pergi ke sana, kita tunggu bagasi. Kan lama tuh waktunya. Saya bilang, nanti jemput di keberangkatan aja, jangan di kedatangan. Karena keberangkatan kan kita nggak bawa apa-apa, tinggal papa. Tadi saya sudah ikut aturan, sekarang papa melanggar aturan. Saya jadi, oh iya, tapi kan beda. Saya bilang, iya biasa orang tua ya, beda. Oh nggak beda lah, sama-sama. Tapi nggak apa-apa. Oke, saya bilang nggak apa-apa.
kita sama-sama tidak langgar aturan. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa yang saya pesankan kepada anak saya, dia bisa memahami dan dia bisa menangkap. Dan setiap orang Kristen pengerja harus punya sikap seperti itu. Kita nggak boleh sembarangan menjadi duta Kristus. Harus punya kesadaran kita milik Kristus, dan sikap hidup kita, perlakuan, perkataan, tindakan kita harus mencerminkan bahwa kita duta Kristus. Sama seperti seorang duta yang dikirim ke Amerika, dia nggak boleh sembarangan. Dia harus mencerminkan budaya Indonesia, karena dia mewakili bangsa ini. Kita mewakili Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan ini sampai kita bertemu muka dengan muka. Kita kembali kepada kehidupan kekristenan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus yakin kepada Tuhan kita. Kita yakin Dia pelihara hidup kita. Yakini ini. Kalau Tuhan beri kita waktu atau lebih dari itu, gunakan untuk misi Tuhan, menjangkau sebanyak-banyak jiwa agar mengenal Kristus lewat hidup kita. Hidup kita bisa menjadi contoh bagaimana kehidupan yang Kristus inginkan. Jangan tidak menjadi contoh, malu kepada orang lain dan malu kepada Tuhan. Kalau hari ini belum, bagaimana? Kita belajar, yang berbicara di depan pun belum sempurna, dan selalu belajar sampai harus diingatkan oleh anaknya. Kalau papa bilang tadi tidak boleh, sekarang pun tidak boleh. Jadi jangan kita hanya berkata orang lain. Jangan pernah tidak percaya Tuhan tidak pelihara. Saya menyaksikan dalam hidup saya pribadi bagaimana Tuhan memelihara saya. Tanpa firman Tuhan saya mati, Bapak Ibu. Tanpa firman Tuhan saya binasa. Tanpa firman Tuhan saya tidak mungkin hidup bijaksana. Tanpa firman Tuhan hidup saya stres. Tanpa firman Tuhan hidup saya galau. Tetapi dengan firman Tuhan kita merasa cukup. Kita bersyukur Tuhan menyelamatkan hidup kita. Dan sekarang kita mau berbakti kepadanya. Dengan bagaimana? Jangan lupa memberi kasih. Jangan lupa berbuat baik. Jangan lupa memberi bantuan. Kalau tidak ada, yuk masing-masing setiap kita sama-sama memperbaiki diri. Yang Tuhan berikan adalah waktu, agar setiap kita ketika bertemu dengan Tuhan, kita berkenan di hadapannya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada yang bertugas.